Saya sarjana sastra Bapak Ibu semuanya, jadi mungkin ya cukup nyambung sedikit lah ya kalau sama MC karena ada unsur komunikasinya. Sekarang saya bekerja sebagai staf protokol di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat. Suka MC juga kebetulan karena saya senang berbicara, formal, semi formal, wedding, kurang lebih seperti Kang Adi, public speaker, trainer juga, sedang belajar. Sebetulnya founder Sanggar Bicara beserta dengan Kang Adi tadi sama-sama Mojang Jawa Barat. Saya ketemu di Mojang Jakarta sama Kang Adi. Duta Bahasa Jawa Barat juga mungkin ada yang duta bahasa juga kita mungkin satu alma mater. Kemudian duta pariwisata saya pernah ikutan Jambore Pemuda Indonesia ASEAN tahun 2014. Mungkin ada juga yang pernah mengikutinya bersama saya. Kita bersama-sama di sini ya. Baik, udah mungkin itu saja untuk Ojek perkenalannya. Next. Nah, kita kan membahas langsung mengenai pengertian MC. Sebetulnya untuk pengertian MC kayaknya tidak perlu dijelaskan ya, karena semua orang sudah paham. Cuman ini hanya untuk mengenal basicnya saja. MC itu adalah penguasa acara, pemandu acara, pembawa acara, dan pengatur acara. Jadi MC memiliki tugas sebagai pemandu acara dan bertanggung jawab atas lancar dan suksesnya suatu acara. Jadi dari pengertian yang singkat ini, Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa memang peranan MC itu sangat besar, sangat kuat sekali. Ujung tombak diukurnya sebuah keberhasilan acara bisa dilihat dari MC-nya. Seberapa bagus pun persiapan acara, selama apapun persiapannya, jika MC-nya ketika membawakan acara fail, acara itu tidak akan dianggap berhasil. Tapi meskipun mungkin acaranya hanya dipersiapkan 2 hari saja, atau mungkin kebut semalam, sang kuryang project begitu, jika MC-nya bisa membawakan acara dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa acara tersebut berhasil. Sebegitu besarnya peran MC dalam sebuah acara. Makanya memang perlu dipelajari dengan lebih mendalam bagaimana cara menjadi MC yang baik dan juga profesional. Begitu Bapak Ibu Akang Teteh. Next, Auja. Nah, kita bisa lihat di sini, sebetulnya ini saya hanya mengklasifikasikan saja. Pembawa acara dan MC sebetulnya sama, hanya pelabelannya saja. Ini supaya tidak tertukar. Pembawa acara di sini maksudnya adalah untuk acara yang lebih formal, sedangkan MC untuk acara yang resmi, yang tidak terlalu resmi atau tidak terlalu formal seperti itu. Sebetulnya sama saja MC atau PA pembawa acara Bapak Ibu Akang Teteh. Nah, perbedaannya ada di mana saja kita bisa melihat di acaranya. Yang formal itu biasanya acaranya resmi, kenegaraan. Sedangkan kalau yang acara yang tidak terlalu resmi atau MC yang tidak formal ya berarti acaranya lebih santai, lebih fun, kemudian mungkin lebih banyak unsur improvisasi atau kreativitasnya. Announcer di sini saya tidak akan terlalu bahas karena mungkin lebih berkaitan kepada misalnya announcer di bandara atau mungkin di stasiun kereta atau bahkan mungkin announcer radio itu berbeda. Jadi saya akan fokuskan saja kepada pembawa acara dan juga MC di sini. Bahasa yang digunakan Bapak Ibu, jika kita biasa menggunakan bahasa sehari-hari yang santai, maka ketika kita ditempatkan untuk menjadi MC yang lebih formal itu agak kadang-kadang agak tertantang. Ini ngomongnya takut salah gitu karena kata-kata yang digunakan atau diksi yang digunakan untuk acara-acara yang formal itu biasanya lebih baku. Seringkali saya mendengar, mungkin yang tidak terlalu biasa, ketika ada perubahan rundown atau mungkin ada bisikan-bisikan informasi dari panitia, ada yang suka mengatakan kata oke selanjutnya itu tidak sadar karena mungkin biasa mengatakan kata oke gitu. Kalau acara resmi sebaiknya mungkin diganti dengan kata baik Bapak Ibu, ada oke. Nah makanya itu mungkin harus kita perhatikan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi mengenai kata-kata atau diksi. Jika kita hanya menulis teks, oke, kita bisa membacanya. Tapi kalau seperti yang tadi saya sampaikan, ada perubahan-perubahan informasi, kadang-kadang kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari yang ternyata tidak baku itu sering keluar ketika kita nge-MC acara-acara yang formal. Makanya harus lebih diperhatikan di sana. Nah, improvisasinya Bapak Ibu, untuk improvisasi untuk MC yang formal itu tidak terlalu diperlukan. Sedangkan kalau MC yang informal itu sangat diperlukan sekali. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diminta MC, mungkin di sebuah acara yang dihadiri oleh pejabat-pejabat, Bapak Ibu tidak perlu membuat suasana menjadi meriah. Jika memang tidak meriah begitu. Misalnya ada bapak-bapak di ujung di belakang sana, begitu yang tidak terlalu memperhatikan, Bapak Ibu nggak usah improvisasi. Ya, baik yang di belakang sana Bapak yang pakai kacamata, halo Pak, gimana Pak kabarnya hari ini? Baik.
baik kalau saya bilang halo, Bapak bilang hai ya, halo, hai, nggak usah kayak gitu Bapak Ibu ya. Tidak perlu, biarkan saja. Yang penting adalah acara kita berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu banyak improvisasi. Itu salah satu kelebihannya menurut saya secara pribadi. Kenapa saya lebih suka acara-acara yang bersifat formal karena tidak terlalu banyak improvisasi. Jadi saya lebih suka yang straight to the point saja begitu. Tapi Bapak Ibu jangan salah juga. Seringkali kita membutuhkan improvisasi. Misalnya ketika ada pejabat yang datangnya terlambat. Seringkali seperti itu karena memang ketika acara formal dihadiri oleh orang-orang penting, VVIP itu ketika acara ada atau mulai, seringkali mungkin beliau ada acara yang lainnya dulu, atau mungkin ada acara mendadak terlebih dahulu sehingga datangnya terlambat. Itu seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kita tidak bisa improve terlalu banyak karena tidak bisa juga diubah jadi meriah. Apalagi mungkin kalau acara formal tidak ada door prize Bapak Ibu ya dari panitia. Nggak ada tiba-tiba ada games Bapak Ibu silakan kita games dulu. Enggak seperti itu. Itu yang menjadi tantangannya Bapak Ibu. Jadi mungkin salah satu cara menghadapinya jika terjadi hal seperti itu biasanya adalah kita menyiapkan materi. Makanya saya selalu berusaha untuk mempersiapkan materi dengan sebaik mungkin sebelum saya membawakan acara. Meskipun acaranya mungkin misalnya hanya acara penandatanganan antara Pemprov Jabar dengan Pemprov Bali misalnya. Tapi saya harus mempelajari dulu ini ada apa saja, kerjasamanya terkait dengan apa. Karena jika jaga-jaga, ancang-ancang ketika sebuah acara sudah dimulai dan kita mempersilahkan si A misalnya untuk memberikan sambutan, tapi beliau belum ada atau belum siap, kita bisa apa ya, apa namanya, making time atau buying time itu dengan memberikan informasi terkait dengan acara yang sedang kita bawakan, begitu. Jadi tidak terlalu dead air atau tidak benar-benar hening atau diam. Begitu. Itu yang pertama. Tips yang kedua, Bapak Ibu mungkin improvisasinya bisa dengan kita kerjasama dengan panitia. Makanya di awal kita tanya, Bapak Ibu akan teteh panitia, apakah ada video yang akan ditayangkan? Biasanya suka banyak. Nah nanti ketika kita menunggu VIP ya belum datang, mungkin kita materi juga udah habis nih mau ngapain lagi, kita bisa minta panitia untuk memutarkan lagi video tayang terkait dengan acara-acara tersebut. Begitu. Karena memang ini tantangannya di sini begitu, tapi mudah-mudahan ya tidak selama itu juga ya si VVIP-nya untuk terlambat seperti itu. Nah, tapi kurang lebih tipsnya seperti itu Bapak Ibu Akang Teteh. Lalu ini contoh-contohnya, kita bisa melihat contohnya pembawa acara upacara, ini adalah yang resmi-resmi. Lalu kemudian kalau yang lebih santainya lagi acara hiburan, seminar, pelatihan, mungkin acara konser musik dan lain sebagainya itu bisa bebas, terserah karena itu apa ya, tidak terikat oleh aturan-aturan keprotokolan begitu. Jadi bisa lebih santai, kurang lebih seperti itu. Tapi ada lagi satu hal Bapak Ibu Akang Teteh yang perlu saya informasikan berdasarkan pengalaman saya. Jadi perbedaannya lagi adalah dari waktu. Biasanya acara-acara yang formal, yang resmi, yang dihadiri oleh para pejabat tinggi, khususnya presiden misalnya, itu acaranya sangat pendek. Tidak lebih dari 1 jam biasanya ya, kebanyakan tidak lebih dari 1 jam. Jadi acaranya lebih singkat. Makanya memang, apa ya, jadi kita tidak terlalu menghabiskan banyak waktu untuk acara tersebut. Sedangkan acara-acara yang bersifat non formal, misalnya acara musik, konser, pameran, dan lain sebagainya itu bisa memakan waktu bahkan seharian full. Itu salah satu effort untuk para MC yang memang berfokus untuk acara-acara yang non formal. Itu tantangannya, begitu, itu challenge-nya. Tapi sekali lagi saya tekankan, di formal juga tidak semudah itu. Oke, acaranya ternyata cuma sejam, oh acaranya cuma sambutan-sambutan doang. Tidak begitu juga Bapak Ibu. Tantangan yang pertama tadi, selalu tiba-tiba ada perubahan karena seringkali VVIP datangnya terlambat misalnya, begitu atau ada gangguan-gangguan yang lainnya. Yang kedua, tantangannya adalah pressure. Bapak Ibu Akang Teteh, tekanannya sangat besar. Ketika kita membuat kesalahan, itu fatal sekali begitu akibatnya. Makanya kita harus sangat berhati-hati. Makanya biasanya untuk acara-acara yang formal ada gladi resik. H-1 paginya juga kita suka gladi resik juga untuk memastikan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Pressure-nya di mana-mana, apalagi acara-acara yang didatangi oleh gubernur misalnya, apalagi presiden, itu ada protokolnya yang mendampingi kita di samping yang mungkin kayak udah siap-siap mau marah gitu kalau misalnya kita melakukan sebuah kesalahan gitu kan ya. Mungkin Ojak juga pernah ya merasakan begitu ya. Didampingi oleh protokol di samping kanan kiri dan dibisiki ini itu begitu. Aduh, deg-degan lah itu rasanya. Ada gimana aku pengen keluar tapi nggak bisa gitu.
Begitu. Jadi memang di situ ada pressure. Jadi memang pressure-nya sangat besar. Jadi kita dituntut untuk sangat minimal sekali kesalahannya. Itu salah satu tantangan terbesar ketika Bapak Ibu atau Akang Teteh mungkin berminat lebih untuk menjadi MC formal atau acara-acara resmi. Ah, Ojak, mohon izin boleh berhenti dulu di sini sedang azan, boleh? Sebentar. Boleh, mangga Teteh, siap. Kita dengarkan Mohon aja izin lebih dua dahulu ya. kali.